Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dalam uh, pada hari ini untuk bisa menempuh mata kuliah yaitu perbandingan pendidikan. Yang dimana di sini ada tugas individu dari dosen pembimbing yaitu Miss Ulfa atau Bapak Fikri Falihin FDI untuk membacakan materi yang telah di share begitu, yaitu tentang kaitan antara pendidikan internasional, global dan komparatif. Ini adalah tugas dari Bapak Fikri Falihin untuk membacakan materi. Di sini saya akan membacakan pendahuluannya tersebut. Di sini ada latar belakangnya. Dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan, suatu negara perlu membandingkan pendidikan negara kita dengan pendidikan di negara lain dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya, lalu mengambil unsur positifnya sekaligus menyesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, kemudian keberhasilan pendidikan suatu negara tentu dapat menentukan keberhasilan negara tersebut. Atas dasar itu, negara-negara yang dapat dikatakan maju tentu menjadi pusat perhatian untuk dilakukan penelitian atas keberhasilan dan kesuksesan negara tersebut, dan kemudian sebagai faktor kunci keberhasilan suatu negara. Yang kemudian yaitu yang ketiga yaitu perkembangan pendidikan komparatif, yang dimana perbandingan pendidikan atau pendidikan komparatif saat ini mulai berkembang pesat dan banyak diminati oleh banyak orang dalam seiring dengan keinginan mayoritas bangsa-bangsa di dunia yang berusaha mempelajari aneka sistem pendidikan di tempat lain dalam rangka memperluas cakrawala di luar batas negaranya sendiri. Nah, upaya-upaya bangsa tersebut adalah wujud dari keinginan untuk melakukan perbandingan pendidikan. Nah, kemudian hal-hal yang positif ini dapat diadopsi dan diterapkan dalam negara sendiri. Kemudian yang keempat yaitu tentang pengembangan pendidikan global. Istilah pendidikan global atau global education ini dikenal juga dengan perspektif global atau global perspektif. Nah, ini pendidikan global ini untuk perspektif global. Dan perspektif global ini dalam pendidikan atau global perspective in education ini bisa dikatakan yaitu memiliki kandungan isi dan metode yang sama. Namun di Indonesia ini lebih dikenal dengan perspektif global yang dipahami sebagai ilmu atau studi yang menanamkan cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah. Nah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global yaitu dari sisi kepentingan atau internasional, kepentingan dunia atau internasional itu sendiri. Yang terakhir yaitu tentang perbandingan pendidikan internasional yang global atau komparatif, yang dimana dalam sejarah pendidikan internasional ini dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian internasional dengan menggunakan pendidikan sebagai alatnya. Nah, sedangkan pendidikan perbandingan di dalam bukunya komparatif ini education IL Kandel mengatakan bahwa pendidikan perbandingan adalah studi
mengenai teori dan praktek pendidikan sekarang, sebagaimana dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan sejarah pendidikan. Baik, untuk kesimpulannya di sini, dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan, suatu negara perlu membandingkan pendidikan negara kita dengan pendidikan di negara lain, dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, kelebihan, kekurangan, dan juga mengambil unsur positifnya sekaligus menyesuaikan dengan kondisi lokal. Baik, cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.